Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Itu yang menjadi titik singgungnya kan adalah fokuslah terhadap sesuatu hal. Kalau seandainya kita sholat, kita tidak membawa dunia ke dalam sholat kita. Dan kalau kita sedang melaksanakan dunia, niscaya terbawa ke dalam kehidupan kita. Apa tuh? Kenapa? Karena memang sholat membawa kita jadi fokus. Ingat tadi, keberkahan. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita landasi pembicaraan kita ini dengan surah An-Nisa ayat yang ke-103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Pertama sekali, sahabat, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Ingat, suatu saat masing-masing diri ini melakukan laporan pertanggungjawaban nikmat kepada Sang Khalik. Semoga kita orang yang diterima laporan pertanggungjawabannya hingga kita diberikan bonus berupa ampunan dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan berpegang kepada ajaran yang mulia ini, dan tentunya tidak cukup pada diri kita. Dengan yang kita bisa, kita juga berupaya bagaimana orang lain dapat menempuh jalan yang lurus ini. Dan kita tentu berdoa semoga jalan kita ditetapkan hingga hayat berpisah dengan badan ini nantinya. Baik, kita coba dari pertanyaan, yakni 2 titik poin tentang ibadah sholat yang ditanyakan. Pertama, dari ungkapan itu, rahasia tentang waktu-waktu sholat yang Allah tentukan. Kedua, awalnya kan sholat itu 50, kemudian berubah, turun, minta pengurangan, Nabi Musa minta pengurangan kepada Allah, intinya tinggallah 5 waktu. Nah, tadi berandai-andai juga habis, seandainya mungkin 50, tentu waktu selang waktu itu adalah setengah jam di antara poin-poin berikutnya. Tapi syukurlah 5 waktu. Walaupun yang 5 waktu ini sebenarnya masih juga banyak yang lalai, bahkan ada juga yang tinggal, terutama anak-anak muda kita itu, mereka hampir meninggalkan, sebagian besar dari generasi kita itu meninggalkan waktu sholatnya. Baik, kita mulai pembicaraan ini dari ayat tadi, dan kita merujuk dari bagaimana kita di awal penciptaan.
tujuan dari penciptaan manusia itu sebenarnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat adalah bahagian dari ibadah itu. Di sisi lain, kalau kita lihat bahwa ketika Allah menciptakan makhluknya, maka Allah mengetahui segala rahasia untuk kebaikan terhadap makhluk itu. Sebagaimana mungkin seseorang yang menciptakan sebuah teknologi, di dalam teknologi itu tentu ada kelebihan dan kekurangan yang mesti diikuti oleh yang memakainya. Kita ini kan sedang dipinjamkan saja, yang punya sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya orang yang cerdas dalam menggunakan teknologi, dia akan mengikuti petunjuk-petunjuk penggunaan dari teknologi itu. Begitupun dengan kita yang sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mendapatkan dari tujuan kehidupan ini, maka kita mesti mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim hingga tujuan dari penciptaan itu tercapai. Yang dimana tadi kita mulai adalah tujuan penciptaan itu adalah beribadah. Nah, sahabat, yang awalnya perintah sholat adalah 50 kali dalam sehari semalam, kemudian memindah jadi 5. Itu semua kan sholat itu bagian dari ibadah. Lah kalau seandainya ibadah itu dahulu adalah 50 kali sholat itu, tentu selang waktunya adalah setengah jam. Sekarang berubah menjadi 5 kali. Nah, bagaimana pandangan kalau kita hubungkan dengan hadis tentang, walaupun ini juga ada yang mengatakan ini bukan hadis ya, ini diserahkan kepada ahli hadis, mungkin ini saya bukan ahlinya. Bagaimana beribadahlah kamu untuk duniamu, wa amal lid dunyaka ka'annaka ta'ithu abada, seakan-akan kamu hidup selamanya, dan wa amal li akhiratika ka'annaka ta'ithu ghada, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok pagi. Nah, di sisi lain ini jaraknya cuma setengah jam. Nah, kita lihat rahasia di sini. Ketika sholat 5 kali sehari semalam dan tidak jadi 50 kali, maka setiap pekerjaan yang kita lakukan selain dari sholat yang sifatnya adalah baik, tidak melanggar aturan-aturan Allah, kemudian dimulai dengan niat yang ikhlas karena Allah, dinilai sebagai ibadah. Seorang bekerja mencari nafkah itu adalah ibadah. Seseorang yang beraktivitas membuang duri di jalan adalah ibadah. Memberi makan hewan dan kemudian juga sedekah segala macam adalah ibadah. Intinya apa? Selain dari salat yang 5 waktu, apabila manusia meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu diganti sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun tidak jadi sholat yang 50 kali itu, yang diganti ibadahnya dengan dimana tadi segala aktivitas kebaikan kita ketika kita niatkan karena Allah, maka segala sesuatu itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana dengan sholat? Nah, sholat yang 5 kali ini juga apa rahasia-rahasia di balik sholat 5 waktu itu? Kita mulai dari sholat. Salat adalah sambungan batin, jiwa, sambungan connect-nya antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kayak dunia teknologi yang kita bicarakan tadi, itu orang yang sholat tersambung batinnya antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka di sini sholat sesuatu yang dibutuhkan oleh jiwa. Jadi sholat bukanlah kebutuhan dari Allah untuk disembah. Tidak, Allah tidak butuh, tidak ada nilai tambah bagi Allah ketika kita tidak mengerjakan sholat atau tidak mengerjakan sholat. Jadi Allah tidak akan rugi ketika kita tidak sholat. Allah juga tidak beruntung ketika kita beribadah sholat. Tetapi semua keuntungan itu adalah untuk diri kita. Jadi sholat sesuatu yang sangat penting, sehingga bagaimanapun kondisi kita, sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena ini sebuah wujud nyata komitmen kita antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang munafik dan orang yang kafir. Karena semua orang bisa bersyahadat, tapi bagaimana pembuktian itu? Salah satu di antara pembuktian yang tidak ada, yang tidak ada nilai materinya,
Kalau seandainya zakat, oh ya tidak semua orang bisa zakat. Kenapa sebagian tidak zakat? Tidak ada yang kena zakatnya. Haji juga tidak semua orang bisa berhaji. Tapi sholat adalah salah satu di antara ibadah yang tidak ada nilai materinya. Ya kalau seandainya juga tidak mampu, nah itu dia sudah sebenarnya enggan dalam beribadah kepada Tuhannya. Sholat berarti sholat juga pembeda. Nah, sholat adalah berarti sambungan hati kepada Allah, sambungan jiwa. Kemudian sholat berarti adalah pembeda. Nah, makanya dalam kondisi apapun mesti kita laksanakan. Kemudian kenapa pada waktu dengan waktu-waktu rahasia yang Allah tentukan ini? Nah, karena Allah yang menciptakan, Allah sangat tahu. Kita perhatikan bagaimana rahasia-rahasia Allah dalam menciptakan waktu sholat ini. Seperti subuh. Subuh di awalnya, setelah itu zuhur. Subuh berarti kalau 2 rakaat, dia hanya sebagai wujud nyata dari sholat pembuka. Berarti kenapa tidak 4 misalnya? Semuanya tentu banyak rahasia yang sampai akhir hayat nanti, akhir zaman nanti, banyak rahasia-rahasia yang tentu kita bisa diungkap. Yang kita lihat itu adalah sholat subuh 2 rakaat, ya, di mana dia ini memiliki rahasia ya ringan-ringan. Kemudian zuhur, kenapa waktunya juga zuhur? Nah, ketika kita lihat subuh itu, ketika seseorang mulai bangun pagi, dia langsung tersambung aktivitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala dikala semalam dia tidur. Karena tidak semua orang sempat tahajud, tapi semua mau wajib subuh misalnya. Tapi begitu dia belum memulai pekerjaan itu, maka dia besarkan terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala, bertakbir ya, Allahu Akbar, sehingga tidak ada persoalan besar yang akan dihadapi. Nah, kemudian dia beraktivitas. Kenapa waktu zuhur harus sholat lagi? Kenapa tidak jam 10 misalnya? Allah Maha tahu. Kalau kita lihat dari penciptaan manusia itu, manusia yang beraktivitas dari pagi kemudian sampai zuhur, itu sebenarnya di waktu zuhur adalah waktu yang dimana kita butuh rehat sejenak. Berdasarkan ilmu psikologi sekarang juga ditemu bahwa kita butuh tuh tenang sejenak. Namanya jeda sejenak. Jadi kehidupan jeda sejenak. Ketika jeda sejenak itu fisik yang ketika dia beristirahat, maka dia akan kembali memiliki energi baru dari produktivitas pekerjaan. Kemudian kepada fisik juga tidak akan terlalu terpaksa. Nah, tentu begitu dia sholat, nah apalagi ketika di fisik dia tidak terlalu terpaksa. Kemudian kepada jiwa, dia kembali mengagungkan kebesaran Tuhannya. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa kehidupan ini adalah untuk Tuhan semata-mata. Hidupku, matiku, pekerjaanku, segala macam untuk Tuhan semesta alam, untuk Allah semesta alam. Jadi artinya apa? Kita kembali mengingat bahwa ketika kita sudah begitu capek mengejar dunia, panik, pusing, stres, diingatkan kembali, oh iya, kehidupan ini sebenarnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia punya energi kembali. Nah, begitu orang yang berambisi lagi bekerja, kemudian kenapa dia waktu sholat asar lagi? Nah, waktu dari zuhur, kenapa dari subuh ke zuhur agak panjang, dari zuhur ke asar kan agak pendek. Kenapa? Karena memang keinginan keras, tetapi sebenarnya daya fisik di saat itu sebenarnya tidak kuat lagi. Dan ketika menurun, kenapa itu? Agar banyak istirahat kita itu ya dikasih jatahnya 4 rakaat. Kemudian memang di saat itu kita sebenarnya sudah mulai bersiap-siap untuk rehat. Nah, begitupun dengan maghrib. Begitu ketika ini maghrib datang, kita sholat lagi. Dan begitupun seterusnya dengan isya. Kenapa misalnya berdekatan maghrib dan isya? Rahasianya tentu Allah yang Maha tahu. Tapi kalau kita lihat bahwa harapan setelah bekerja itu biasanya orang banyak harapan yang membuat kadang tercapai, terkadang tidak tercapai. Kalau tercapai harapan dari pekerjaannya, dia tidak terlalu sombong, ingat bahwa dia selalu mengingatkan dirinya kepada Allah, banyak mengingatkan dekat-dekat waktunya. Begitupun kalau dia tidak tercapai, dia ingat kembali bahwa segala sesuatu ini kita pasrahkan kepada Allah. Karena memang sahabat, sholat juga bahagian dari zikir, bermakna zikir. Karena memang manusia tidak akan pernah tenang jiwanya, batinnya apabila tidak banyak berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hati ini akan tentram, jiwa ini akan tentram
ketika dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai pembuktian tadi antara pembeda orang munafik, orang kafir, dia adalah salat. Baik, dari pemaparan tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata ibadah salat itu sebenarnya adalah energi yang memiliki dua sisi, ibarat sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Yang dimana orang yang sholat dan orang yang tidak sholat dalam mencari dunia, karena memang kita hubungkan juga dengan yang pembicaraan Nabi tadi tentang hadis, carilah dunia seakan-akan kamu hidup selamanya dan carilah akhirat seakan-akan kamu masih mati besok pagi. Nah, sholat bukan saja keuntungan mengingatkan kita seakan-akan kita mati, tidak, tetapi sholat sebenarnya memiliki dua sisi yang luar biasa, bahwa ketika orang yang sholat itu sebenarnya dia memiliki energi yang khusyuk untuk fokus dalam mengejar target dunianya. Dimana ingat, orang yang sholat dengan orang tidak sholat beda. Bukan jumlah, orang yang sholat adalah berkah, berkahnya yang dicari. Jadi begitu dia fokus mencari dunianya bersemangat, karena yang dicarinya adalah berkah, bukan jumlah. Jadi dia memiliki energi yang luar biasa. Maka dipastikan orang yang sholat itu jiwanya tenang, bahagia, tentram. Kalau dia mendapat jumlah yang banyak, dia tidak serakah. Kalau dapat jumlah yang sedikit, dia tahu bahwa berkah itu berlimpah di dalamnya. Karena memang orang yang sholat, dia tidak akan sekedar melihat jumlah, tapi juga berkah. Karena Allah memberikan hikmah yang luar biasa, yakni ke antara jumlah dan berkah. Karena sebagaimana yang kita sampaikan di poin lalu, bahwa ada orang-orang yang diberi jumlah yang banyak, tetapi tidak diberi berkah hingga jiwanya rasa miskin. Tetapi ada orang-orang yang diberi keberkahan, di mana dalam pandangan mata itu sedikit tetapi diberikan kecukupan. Ingat, salat itu memiliki energi luar biasa, yakni khusyuk dalam mencari dunia dan juga khusyuk dalam mencari akhiratnya. Jadi sangat sejalan, Abi. Itu yang menjadi titik singgungnya kan adalah fokuslah terhadap sesuatu hal. Kalau seandainya kita sholat, kita tidak membawa dunia ke dalam sholat kita. Dan kalau kita sedang melaksanakan dunia, niscaya terbawa ke dalam kehidupan kita. Apa tuh? Kenapa? Karena memang sholat membawa kita jadi fokus. Ingat tadi, keberkahan. Jadi karena sholat bermakna sambungan, yang pada akhirnya Allah berikan sesuatu ketenangan kepada orang-orang yang mengerjakan ibadah sholat. Barangkali demikian yang dapat kita sampaikan, Bi. Mungkin tentu kita juga melalui komentar kita, karena ini masalah ibadah, kita sangat bermohon kepada para ulama kita, guru-guru kita, untuk menambahkan atau mengkoreksi jika ada kesalahan. Karena memang kita semangatnya dalam rangka tawasobil haq wa tawasobil sabr. Kita juga bermohon dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan bukan karena hawa nafsu kita, tapi memang karena ingin berbagi semata-mata. Demikian. Terima kasih, Abi. Terima kasih channel Dusana, channel Firdaus Abi. Akhirul kalam kita kembalikan kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.